Hai, kembali lagi bersama saya Oji. Gimana kabar kalian nih? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Di video kali ini kita akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Orphan First Kill 2022. Sebelum ke alur ceritanya jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dukungan teman-teman sangat membantu untuk keberlangsungan channel ini. Tanpa berlama-lama lagi yuk kita ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah mobil yang menuju rumah sakit jiwa di daerah Estonia tahun 2007. Dari dalam mobil keluar seorang wanita yang ingin melakukan interview kerja bernama Anna. Setelah sampai ke dalam, Anna disambut staf di sana, dan memberitahunya apa saja yang akan dia kerjakan. Sambil berjalan melihat-lihat lingkungan kerjanya, tiba-tiba seorang staf pekerja terlihat panik mendatangi, dan memberitahu ada salah satu pasien yang menghilang bernama Lena. Sontak para staf pekerja di sana pada panik, dan pria yang tadi menyambut Anna langsung membawa Anna ke ruangan lalu menguncinya di sana. Staf menjelaskan Lena merupakan pasien paling berbahaya yang berada di sana. Setelah para staf meninggalkan Anna di sana untuk mencari Lena, Anna pun melihat-lihat ruangan tersebut. Alangkah kagetnya Anna di sana, ia melihat seorang anak perempuan yang sedang menggambar. Anna pun mendekatinya dengan perlahan. Seketika Anna terlihat kaget dikarenakan sang anak bisa menggambar wajahnya dalam waktu yang singkat. Anna yang tidak mengetahui di hadapannya adalah sosok Lena yang dari tadi dicari, terus saja mendekati gadis tersebut. Sedangkan Lena sudah bersiap untuk menghabisi Anna dengan pensil. Untung aja para staf datang tepat waktu dan mengamankan Lena. Setelah dari kejadian tersebut, Anna pun diberitahu kondisi Lena yang sebenarnya. Lena menderita kelainan kelenjar yang menyebabkan kecebolan proporsional. Pertumbuhannya berhenti di usia 10 tahun namun umurnya saat ini sudah 31 tahun. Staf tersebut pun menjelaskan bahwa Lena sudah diadopsi beberapa keluarga namun semua berakhir dengan kematian. Beberapa hari kemudian, Anna pun sudah bekerja di sana. Di ruangan lain Lena mendapatkan paket dari staf pekerja rumah sakit lalu Lena berusaha menggoda staf tersebut. Setelah tipu dayanya berhasil, Lena langsung menghabisi pria tersebut tanpa ampun. Setelah itu Lena mengambil kunci akses ruangan rumah sakit yang dimiliki pria tersebut, dan berusaha kabur dari sana. Setelah sampai di pintu utama, Lena dihadang salah satu petugas rumah sakit. Di sana juga ada salah satu pasien pecinta permen yang sangat brutal. Sontak Lena menyuruh pasien tersebut untuk menyerang petugas tersebut dengan iming-iming permen. Setelah itu Lena pergi ke ruangan kontrol untuk mematikan CCTV, dan setelah itu kabur dari sana. Di luar ruangan Anna sedang bersiap untuk pulang ke rumahnya. Alangkah kagetnya Anna saat ingin jalan tiba-tiba ada sosok Lena di hadapannya. Sontak Anna lari masuk ke dalam rumah sakit untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Di sana semua pada bingung dengan apa yang terjadi, dan berharap Lena belum jauh untuk bisa ditangkap kembali. Beberapa saat kemudian Anna pun sampai di kediamannya. Saat Anna ingin masuk ke rumahnya, Anna kaget melihat bagasi mobilnya terbuka sendiri. Anna pun langsung mengecek mobilnya. Dirasa mobilnya baik-baik saja, Anna langsung mengunci mobilnya dan melangkah masuk ke rumah. Tanpa disangka-sangka Lena dari tadi sembunyi di dalam mobil. Saat Anna tepat mau masuk ke rumah, Lena tanpa ampun langsung memukul kepala Anna memakai besi. Setelah itu Lena langsung membersihkan dirinya,
dan membuka internet untuk melihat-lihat daftar anak hilang dikarenakan Lena akan melakukan penyamaran untuk lari sejauh-jauhnya dari negara tersebut. Pada akhirnya ia pun menemukan seorang gadis yang hilang 4 tahun lalu bernama Esther yang memiliki kecocokan dengan dirinya. Dirasa target sudah didapat, Lena langsung meninggalkan tempat tersebut, dan pergi ke taman. Di sana Lena melancarkan aksinya agar ditemukan polisi. Tak lama kemudian polisi pun datang. Di sana Lena mengaku dirinya bernama Esther, seorang anak hilang yang berasal dari Amerika. Kemudian kita beralih ke Amerika. Di sana terlihat sepasang suami istri yang bernama Tricia dan Alan yang sedang menonton pertandingan anaknya yang bernama Garner. Namun di sana Alan terlihat murung. Sepulangnya dari pertandingan tersebut tiba-tiba Alan dan Tricia dihampiri polisi yang ingin memberitahukan berita tentang hilangnya anak mereka 4 tahun silam. Polisi tersebut memberitahukan kabar gembira bahwa Esther anak mereka sudah ditemukan. Sontak Tricia dan Alan yang tadi murung terlihat sangat senang mendengar kabar tersebut. Tak lama kemudian Tricia pun sampai ke kedubes Amerika di kota Moskow untuk menjemput Esther. Saat bertemu Tricia sangat senang melihat Esther, ia seperti tidak percaya bisa bertemu kembali dengan Esther anaknya. Singkat waktu Tricia dan Esther langsung terbang menggunakan pesawat. Saat di dalam pesawat Tricia memperlihatkan foto anggota keluarga untuk memancing ingatan Esther. Namun saat Tricia memperlihatkan foto mendiang neneknya, Esther malah mengatakan tidak sabar ingin bertemu. Sontak Tricia kaget dan mengatakan neneknya telah lama meninggal. Esther merasa dirinya telah salah bicara, langsung mengalihkan pembicaraan dan permisi untuk ke toilet sambil membawa minuman beralkohol. Di dalam toilet Esther langsung menenggak minuman tersebut. Setelah itu ia melepaskan amarahnya lalu ia pun keluar dari dalam toilet seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di Amerika, Tricia berniat ingin merapikan baju Esther sebelum bertemu keluarganya, namun Esther malah menepisnya. Lagi-lagi Tricia dibuat bingung dengan sikap Esther. Saat Esther bertemu dengan Alan mereka sangat bahagia. Alan seolah tidak percaya ini bisa terjadi, sementara Garner terlihat pelangak-pelongok melihat mereka. Setelah sampai di rumah, Esther kaget melihat rumah keluarga yang ia tipu begitu mewah dan megah. Alan dan Tricia langsung mengantar Esther ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah Esther ditinggal, ia tampak senang dan gembira menikmati semua ini. Keesokan paginya Tricia mengajak Esther untuk pergi ke psikolog. Di sana Esther terlihat gugup. Sesampainya di sana Esther disuruh menunggu. Diam-diam Esther menguping pembicaraan dokter dan pihak kepolisian yang mencurigainya. Setelah itu Esther masuk ke ruangan si dokter. Dokter mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada Esther. Di sana Esther terlihat gugup, takut rahasianya terbongkar. Esther langsung mengalihkan pembicaraan. Kemudian Esther bergantian dengan Tricia ke ruangan si dokter. Lagi-lagi Esther menguping pembicaraan mereka, merasa dirinya dalam bahaya. Esther memanfaatkan anak kecil yang berada di sana untuk dijadikan alasan agar ia bisa pergi dari sana. Dalam perjalanan pulang Esther dibikin panik setelah mengetahui dirinya diawasi polisi. Sesampainya di rumah, Alan mengajak Esther melihat-lihat tempat ia melukis. Di sana Esther ingin melukis muka Alan. Beberapa saat kemudian Alan terlihat kagum dengan hasil lukisan Esther lalu Alan meninggalkan Esther sendiri di sana. Dari tadi ternyata mereka diperhatikan Tricia diam-diam dari kejauhan. Di malam harinya Esther yang lagi menutupi kebohongannya dibuat kaget dengan kedatangan. Tricia tiba-tiba ingin mengambil buku hariannya. Sontak Esther merampas buku tersebut. Saat berada di meja makan tiba-tiba mereka kedatangan tamu.
Ternyata itu petugas kepolisian yang menangani kasus hilangnya Esther. Sontak Esther lari ke dapur berpura-pura mengambil air minum. Di sana lagi-lagi Esther menguping pembicaraan mereka. Polisi tersebut menyuruh Alan dan Tricia untuk pergi ke kantor keesokan harinya. Di situ kita bisa lihat raut muka Tricia yang seakan-akan curiga dengan Esther. Saat sudah semakin malam, Esther yang merasa kebohongannya akan kebongkar bersiap-siap ingin kabur dari sana serta membawa perhiasan untuk perbekalan di perjalanan. Baru juga sampai depan rumah, Esther malah kembali lagi. Ternyata ia mulai suka kepada Alan. Besok malamnya saat Alan dan Tricia sedang bersiap-siap ingin ke galeri lukisan, Alan malah sange melihat dandanan Tricia. Mereka pun langsung ingin melakukan adegan enak-enak. Tanpa disadari kejadian tersebut dilihat Esther. Esther yang terlihat cemburu langsung merobek gaun Tricia. Setelah Alan dan Tricia pergi ke acara tersebut, Garner yang ditinggal orang tuanya mengundang teman-temannya untuk berpesta. Pas lagi mabok-mabokan, Esther malah menghampiri Garner dan teman-temannya memaksa ingin bergabung. Sontak Garner menolak dan menyuruh Esther tidur. Tak lama kemudian detektif yang menangani kasus Esther yang bernama Don datang kembali ke rumah tersebut untuk mencari informasi. Setelah mendapatkan sidik jari Esther, Don pun beranjak dari rumah tersebut. Hal tersebut pun diketahui Esther dan ia mengikuti detektif itu diam-diam. Sementara itu Alan dan Tricia sudah berada di rumah. Tricia langsung menuju kamar Esther untuk memeriksanya. Sesampainya di kamar, Tricia yang berpikir Esther sedang mandi langsung memeriksa buku harian Esther dan terbongkarlah semua kedok Esther selama ini. Di tempat lain sesampainya Don di rumah, ia langsung memeriksa sidik jari yang tadi didapatnya. Alangkah kaget dan terkejutnya Don melihat hasil sidik jari tersebut tidak ada kecocokan sama sekali dengan sidik jari Esther yang selama ini hilang. Tanpa disadari Don, Esther sudah di belakangnya langsung menikam detektif tersebut. Entah datang dari mana tiba-tiba Tricia pun menembak Don sampai koit. Di sini baru diketahui bahwa selama ini Tricia sudah mengetahui kebohongan Lena atau Esther KW. Setelah itu Tricia langsung mengancam dan mengajak Esther bekerja sama dan ia pun memberitahukan alasannya melakukan itu semua. Ternyata Esther yang asli telah mati dikarenakan Garner selalu menyiksanya, namun Tricia tidak ingin melihat Garner masuk penjara dan Alan terus bersedih atas kehilangan Esther. Setelah kesepakatan tercapai, Tricia dan Esther langsung menyingkirkan mayat Don dari tempat itu. Sesampainya di rumah, Tricia langsung memberitahukan semuanya kepada Garner. Garner yang takut rahasianya terbongkar langsung meminta ibunya untuk menyingkirkan Esther KW. But make it look like an accident. So for now we just keep an eye on her, and when the time is right. Keesokan harinya Esther dan Tricia kembali lagi ke psikolog. Di sana tentu aja Esther dengan mudah bisa menjawab semua pertanyaan dan kenangan yang ditanya dokter dikarenakan Tricia sudah memberitahu semuanya. Beberapa saat kemudian tanpa disadari Esther, ternyata Tricia mengatur siasat untuk meracun makanan Esther, dan saat makan malam, di sana Tricia meminta izin ke Alan untuk membawa Esther esok pagi. Esther yang merasa curiga dengan sikap Tricia langsung meninggalkan meja makan sambil membawa makanannya ke kamar. Sesampainya di kamar, Esther yang dari tadi sudah curiga tidak memakan makanan tersebut, ia malah memberikan makanan tersebut kepada tikus yang berada di kamarnya. Tak lama kemudian Alan langsung datang untuk menghibur Esther dan mengajaknya melukis. Di sana Esther terlihat senang bisa berduaan bersama Alan. Tricia yang mengintip dari jauh pun terlihat cemburu dengan kedekatan mereka. Setelah Alan pergi, Tricia yang dibakar api cemburu langsung melabrak Esther.
Di sana Esther terlihat sangat tidak terima dengan kata-kata Tresia. Saat Esther kembali ingin istirahat ke kamarnya, ia melihat tikus yang tadi diberinya makan sudah mati. Jelas hal itu membuat Esther sadar kalau Tresia dan Garner ingin membunuhnya. Keesokan paginya Alan dan Tresia dibuat kaget, dikarenakan Esther sudah menyiapkan sarapan buat mereka, bahkan Esther telah membuat jus khusus untuk Tresia. Jelas Tresia yang curiga menolaknya, namun dia tak bisa berkata apa-apa setelah Alan memaksanya meminum jus tersebut. Sambil minum Tresia berjalan ke tempat cuci piring. Alangkah kagetnya Tresia setelah melihat jus tersebut dicampur dengan bangkai tikus semalam. Beberapa hari kemudian kita akan melihat Tresia, Garner, dan Esther yang berada di terminal untuk mengantar Alan keluar kota untuk beberapa hari. Sambil menunggu kereta tiba, Alan meminta Esther menunggu bersama Tresia dan Garner. Sewaktu Esther mendekati Tresia dan Garner, ia melihat mereka berada di pinggir rel. Timbul ide Esther untuk membunuh mereka. Diam-diam Esther mendekati mereka untuk mendorong Tresia dan Garner saat kereta melintas, namun hal tersebut gagal dikarenakan ada orang yang melintas. Niat Esther pun diketahui Tresia dan Garner. Setelah Alan pergi, Tresia dan Garner nampak marah. Mereka seperti tidak sabar ingin menghabisi Esther. Dalam perjalanan Esther yang melihat ada kesempatan, ia pun kabur dari mereka membawa mobil. Esther yang merasa dirinya telah selamat, ia pun menikmati perjalanannya dengan santuy di dalam mobil, namun aksinya tersebut dihentikan oleh polisi yang menyuruhnya menepi. Itu dikarenakan Tresia telah membuat laporan. Tak lama kemudian Esther diantar polisi kembali ke rumahnya, tentu saja disambut Tresia. Setelah polisi pergi, Tresia dan Garner berniat membunuh Esther malam ini juga. Sewaktu Garner bergelut dengan Esther, tiba-tiba Esther terjatuh dari tangga. Garner yang mengira Esther telah mati langsung memberitahu Tresia kabar tersebut. Tak lama kemudian Alan menelpon Tresia menanyakan perihal laporan polisi dan ingin cepat pulang, namun Tresia menyuruh Alan naik taksi. Di tengah pembicaraan, Garner memberitahu kalau Esther tiba-tiba menghilang. Tanpa basa-basi Tresia menyuruh Garner membunuh Esther sekarang juga. Garner langsung membawa pedang Zorro-nya untuk mencari Esther di tempat Alan melukis. Saat Garner bertemu dengan Esther, ia tampak yakin bisa membunuh Esther dengan mudah. Namun tiba-tiba Esther langsung mengeluarkan panah Robin lalu menembaknya. Tak puas di situ, Esther langsung menikamnya berkali-kali. Tresia yang melihat Garner bersimbah darah pun tidak terima, langsung mengejar Esther. Tanpa disadari mereka, selang gas yang bocor membuat rumah terbakar. Tresia terus memburu Esther yang lari ke kamarnya di lantai 2. Sementara di bawah kobaran api semakin membesar. Di saat Tresia mengejar Esther yang lari ke atap rumah, Alan pun tiba. Alan yang melihat rumahnya kebakar langsung panik. Ia malah lari ke dalam rumah mengejar Tresia dan Esther untuk menyelamatkan mereka. Di atap rumah, Tresia dan Esther masih bergelut. Di saat Alan tiba, Tresia dan Esther lagi tergantung di atap rumah. Sontak Alan berusaha ingin menyelamatkan mereka berdua. Namun setelah Alan mendekat, Tresia berusaha menjelaskan siapa Esther sebenarnya kepada Alan dan Esther pun berkata kalau ibunya Tresia ingin mencelakainya. Tiba-tiba Tresia pun jatuh dari atap sehingga Alan hanya bisa menyelamatkan Esther. Dirasa sudah selamat, Alan malah dibuat kaget ketika melihat kenyataan yang sebenarnya dan Alan pun jatuh menyusul Tresia. Setelah kejadian tersebut, Esther sempat-sempatnya membersih diri baru keluar dari rumah tersebut di tengah-tengah kobaran api. Di akhir film kita diperlihatkan Esther yang sudah siap menunggu keluarga yang ingin mengadopsinya dengan warisan keluarga Alan. Film pun berakhir. Sampai bertemu di alur cerita berikutnya. Terima kasih.